Sebanyak 10 pasien positif corona dan pasien dalam pengawasan kabur dari karantina di Hotel Kota Ternate, Maluku Utara. Mereka kabur karena mengaku tidak memiliki pemasukan tambahan untuk menghidupi keluarga hingga jenuh menjalani karantina. Dan inilah video amatir yang merekam kaburnya sejumlah pasien positif corona dan PDP di Kelurahan Jati, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pasien diduga memanfaatkan kesempatan saat lengahnya pengawasan petugas dengan membawa barang bawaan mereka. Pasien tersebut berjalan menuju ke jalan raya sambil melontarkan kata-kata menyesalkan sikap tim gugus tugas COVID-19 Maluku Utara yang hingga saat ini belum mengeluarkan hasil pemeriksaan dari tim kesehatan, sehingga mereka jenuh berada di tempat karantina. Petugas Satpol PP di hotel dan pihak polisi tidak berani mendekat karena tak menggunakan alat pelindung diri lengkap. Kaburnya pasien COVID-19 membuat warga sekitar panik. Beruntung sejumlah petugas dari tim gugus COVID-19 Maluku Utara yang menggunakan APD datang untuk memberikan penjelasan sehingga pasien kembali ke tempat karantina. Dan kejadian tadi memang itu sebenarnya bukan hanya tadi, beberapa hari sebelumnya mereka punya keinginan untuk keluar. Untuk bersama dengan keluarganya. Dan walaupun kita sudah memberikan petugas sudah memberikan pemahaman kepada pasien, tetap mereka punya keinginan untuk keluar. Gugus tugas sudah memberikan pelayanan. Apa yang menjadi keinginan, makanan, menu, kebutuhan-kebutuhan lain itu difasilitasi. Tetapi karena memang pasien ini masih tetap punya komitmen untuk tetap keluar bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang keluarganya juga bergeser, walaupun kemudian itu sudah dikomunikasikan dan alhamdulillah mereka kembali ke tempat. Yang ketiga, ada upaya koordinasi dengan kabupaten kota. Pasien yang tadi yang mau pulang itu dikoordinasikan agar bisa dikembalikan ke kabupaten kota. Melalui sambungan telepon kita terhubung dengan juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Maluku Utara. Sudah ada Alwiyah Assegaf. Selamat malam Ibu Alwiyah. Bisa dikonfirmasi kembali berapa tepatnya yang kabur saat di karantina? Berapa yang positif dan berapa orang yang PDP, Ibu Alwiyah? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi tadi ada 10 pasien dari karantina Hotel Sahid di Ternate yang kabur pada pukul 10 pagi. Mereka berasal dari 3 kabupaten kota, di mana ada di antara mereka 3 orang yang konfirmasi positif dan 6 yang orang tanpa gejala. Nah tadi petugas dari karantina pelabuhan, KKP, kemudian pejabat karantina wilayah serta keamanan dengan berpakaian APD lengkap mengejar mereka dan kemudian bernegosiasi, dan alhamdulillah mereka semua mau kembali ke karantina. Demikian Mbak. Iya, Ibu Alwiyah, seberapa jauh mereka kabur dan apakah bisa dipastikan mereka sudah melakukan kontak dengan siapa saja selama di perjalanan? Ya, karena hotel ini hotel bintang 4 dan cukup besar wilayahnya, mereka baru jalan sampai sebagian besar masih sampai di halaman hotel, dan ada sekitar 2 orang yang keluar ke jalan, tetapi kemudian sudah dikejar oleh petugas keamanan. Petugas keamanan juga memblok kendaraan yang lewat agar mereka tidak ada kontak dan kemudian disuruh kembali. Jadi tidak jauh dari hotel, mungkin hanya sekitar 100 meter dari hotel. Iya, Ibu Alwiyah, benarkah mereka berhasil melarikan diri ketika penjagaan lengah? Lantas setelah kembali, apakah penjagaan kini diperketat atau seperti apa sistemnya, Bu? Ya, betul. Jadi tadi memang kami di karantina itu sudah ada kerjasama dengan bidang penegakan hukum, kemudian dari Satpol PP juga sudah berjaga di lokasi karantina.
Namun mungkin karena ada fase di mana petugas beristirahat, sehingga mereka menggunakan celah ini untuk kabur. Nah, sesudah itu memang keamanan sekarang lebih diperketat, ditambah lagi pihak keamanan dari TNI dan Polri, dan sudah dilengkapi dengan senjata ini seperti rotan gitu, hanya untuk berjaga-jaga seperti itu. Iya, hampir bisa dipastikan mereka kabur atau berupaya kabur karena ada penolakan untuk dikarantina. Apa sebenarnya yang belum bisa dipenuhi oleh gugus tugas penanganan COVID-19 di Maluku Utara yang mereka tuntut? Ya, yang pertama mereka merasa sudah terlalu lama berada di lokasi karantina. Jadi rata-rata mereka yang kabur ini kurang lebih 1 bulan. Sebagiannya kurang dari 1 bulan sebenarnya berada di lokasi karantina. Mereka ini rindu dengan keluarga. Mereka memikirkan keluarga mereka yang di rumah. Kemudian mereka juga merasa mereka ini sehat. Mereka tidak menunjukkan gejala apa-apa. Setiap hari hanya dikasih vitamin, makan, minum, tetapi mereka merasa tidak sakit. Kemudian mereka juga mempertanyakan hasil laboratorium, harusnya dikasih ke mereka. Jadi begini Mbak Cynthia. Dari awal mereka masuk, mulai dari Rumah Sakit Hasan Bosoiri, Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Ternate, sampai kemudian mereka dipindah ke karantina, itu petugas selalu, dokter, perawat selalu menjelaskan tentang sakitnya, tentang COVID-19. Ya, artinya kemudian, sekarang apakah hasilnya sudah diberikan? Ya, yang lalu memang kan itu dari mulai pemeriksaan di Balai Besar BPKL Jakarta, BBLK Makassar, sampai BTKL Manado, kan semua hasil laboratorium itu nama semua pasien ada di situ. Sehingga di awal-awal memang tidak diberikan, hanya disampaikan. Tetapi sudah 2 minggu ini kami buatkan per orang. Jadi kami buatkan per orang hasilnya dengan tanda tangan spesialis patologi klinik, penanggung jawab laboratorium di Rumah Sakit. Artinya sudah diserahkan ya Ibu ya? Baik. Ya, baik. Terima kasih atas informasi Anda, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 di Maluku Utara, Ibu Alwia Assagaf. Terima kasih atas informasi Anda.